Mungkin buat kamu nggak masalah, kamu nggak punya anak dari saya. Karena saya tahu dari awal itu kamu hanya manfaatin saya. Supaya hidup kamu dan mama kamu itu nyaman. Tapi saya rela. Saya ikhlas menjalani itu semua. Karena saya punya harapan suatu saat kamu akan mencintai saya seutuhnya. Kita bisa punya anak sendiri. Dan keluarga kita utuh. Aku gak salah denger kan, Mas? Kamu bilang aku dan mama aku manfaatin kamu selama ini. Kok bisa, Mas, kamu punya pikiran seperti itu? Aku benar-benar gak nyangka kamu bisa sejahat ini. Saya melakukan itu. Karena saya nggak mau mama mencampuri urusan rumah tangga kita, nak. Oke, mama emang salah, Mas. Karena mama udah palsuin hasil lab itu. Tapi itu semua nggak bisa dijadiin alasan untuk kamu ngerendahin mama aku, Mas. Apa itu yang ngebikin kamu ngusir mama dari rumah ini? Jadi kamu nggak terima kalau saya minta mama pergi dari rumah ini? Ini rumah saya, nak. Saya berhak melakukan apa aja. Aku tahu ini rumah kamu, Mas. Aku juga tahu aku dan mamaku sama sekali gak ada hak di rumah ini. Tapi kami berdua masih punya harga diri. Jadi tolong jangan rendahkan harga diri aku dan mamaku, Mas. Gimana? Non Safa sekarang udah mendingan kan? Udah Om, tadi aku tuh sedih karena dengar suara dari dalam rumah. Tapi kalau ada Om Bas, aku bisa tenang. Sepertinya Gani dan Nuna perang besar. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab masalah mereka? Aku gak kuat melihat Nuna menangis. Aku juga gak kuat melihat Safa sedih dan ketakutan. Ya Allah, bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka dari semua kejahatan yang Gani perbuat? Meski ku masih harapkanmu. Jadi selama ini, Baskara itu udah bohongin kita. Dari awal ngakunya wartawan. Ternyata, oh ternyata. Sebenarnya dia tuh
kerjanya apaan sih? Pantes aja selama ini dia nggak pernah mau ngaku kalau ditanya soal kerjaannya. Kalau kita tanya soal kantornya aja dia diem. Nah, itu dia. Gua pikir dia itu nganggap kita teman baik. Kita kan selalu nganggap dia ada. Masa dia nganggap kita nggak ada sih? Kalau menurut lu, si Baskara sebenarnya kerjanya apa sih? Lu nanya sama gua, terus gua harus nanya sama siapa? Sama kursi, sama bunga, sama tembok. Ya mana gua tahu. Tapi kalau dia berantem kayak gitu sih, kayaknya dia kerjanya preman kali ya? Apa debt collector? Apa jangan-jangan mafia? Lu pikiran lu kejauhan lu. Serem amat. Pikiran lo yang kedeketan. Coba deh telepon Bas dulu. Kebiasaan deh si Bas nggak pernah angkat telepon. Apa lagi sih? Kalau lo mau cabut duluan, gak apa-apa. Gue mau ke situ dulu. Maksud lu apaan sih? Tuh. Yakin, kalau enggak gue yang ke situ nih. Udah duluan. Halo. Kayak kenal. Wah. Kayak penyihir. Tring. Mau dong disihir. Ngomong-ngomong ngapain cari Baskara? Oh, iya. Loh, emangnya nggak boleh kan? Saya pacarnya. Oh, pacarnya. Bisa juga tuh si Bas. Nyari pacar cakep banget. Apaan? Lu denger nggak barusan dia ngomong apa? Pacarnya, kuping gua masih normal, nggak budek. Ya itu artinya teori tentang Baskara yang bilang kalau Baskara mau bunuh diri karena kangen sama Bianca. Sampai dia dari pekerjaan yang berbahaya kayak gini. Itu salah. Benar juga lu. Wah, si Baskara parah. Masih dia cepet banget sih ngelupain si Bianca. Kita aja sampai sekarang belum move on, ya kan? Itu dia. Ini kenapa ya? Hah? Gini, kalau memang lu beneran pacarnya Baskara, itu artinya lu harus melewati fit and property. Lu kata ini komplek, pakai propertes. Maksudnya gimana? Ikutin kita. Ayo, ikutin. Ayo ikutin kita dulu. Ayo. Aku benar-benar gak nyangka, Mas. Kalimat itu aku dengar dan itu semua keluar dari mulut kamu. Sakit banget hati aku, Mas. Aku sama sekali gak seperti apa yang kamu duga, Mas. Gak mungkin aku manfaatin kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Mas. Kenapa Mama bisa ngelakuin semua ini sama kamu? Karena Mama itu sayang sama kamu, Mas. Mama mau bantu kamu supaya kamu bisa sembuh. Bantu kamu bilang. Itu justru sebaliknya, Nak. Apa yang kau lakukan ke saya itu? Itu justru menghancurkan harga diri saya. Aku benar-benar nggak tahu lagi, Mas. Dari sisi mana aku ngancurin harga diri kamu, Mas? Kamu nggak akan pernah ngerti, Nak. Karena kamu nggak pernah berpikir gimana rasanya menjadi saya. Waduh, ada suara apa lagi tuh?
Om Bas, kok ada dengar banding pintu? Non Safa di sini dulu sebentar ya, biar Om Bas cek ke dalam ya. Aku ikut ya. Non Safa di sini aja ya sayang, biar Om Bas aja yang ngecek ke dalam ya. Tapi Om, Gini Non Safa, bukannya Om Bas nggak mau ngajak Non Safa ke dalam, tapi ini kan masalahnya orang dewasa, ya kan? Non Safa kan masih kecil, jadi masalahnya tuh beda. Non Safa nggak boleh tahu. Nanti kalau Non Safa tahu, Non Safa sedih. Gini deh, Om Bas pastiin Om Bas ke dalam, Papa sama mamanya Non Safa baik-baik aja, oke? oke Om Bas. Oke, Non Safa. Kalau nggak gini. Non Safa pakai dulu di sebelah kanan. Ini pakai yang sebelah kiri. Nih, pegang handphonenya Om Bas. Non Safa dengerin musik aja. Oke? Oke Om Bas. Semoga kalau sampai pertengkaran Nuna dan Gani memanas, jangan sampai kedengaran sama Safa. Kasihan kalau sampai anak sekecil ini harus melihat dan mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.